Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia akan terus melakukan hilirisasi komoditas ekspor sumber daya alam. Pikir kita bodoh aja, dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek. Saya sudah perintahkan ke Bu Menteri Keuangan, punya uang banyak, masukkan LPDP. Karena inilah nanti kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kuncinya memang di sini. Langkah hilirisasi dimulai 1 Januari 2020 saat pemerintah menutup keran ekspor nikel. Dalam implementasinya, langkah ini mendapatkan perlawanan dari banyak pihak, khususnya negara-negara Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dulu, Anda Eropa buat seperti ini, sekarang tidak bisa. We gonna fight against you, ucap Luhut dalam acara Investor Daily Roundtable di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli. Pemerintah Indonesia juga melihat potensi untuk menjalankan kerjasama mitra dagang dengan negara-negara Afrika. Luhut menilai Afrika dapat menjadi negara mitra dengan khususnya yang terkait dengan kendaraan listrik dan pasar karbon. Afrika adalah future, jadi kita bangun mobil listrik kita dengan dia, kita mainkan juga jadi penyimpanan karbon. Karbon kita salah satu terbesar di dunia, kata Luhut. Luhut mengatakan, Indonesia memiliki banyak potensi komoditas sumber daya alam. Namun, hal ini harus diimbangi dengan kemampuan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kita ini negara yang super hebat, kalau kita tidak memanage dengan baik, kita asik bertempur sendiri yang menurut saya gak perlu-perlu itu, kata Luhut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel atau WTO. Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, kata Jokowi dalam pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo 2023 sampai 2028 Senin 31 Juli. Jokowi mengatakan hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja. Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi, hanya 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel, namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja. Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, royalti dan penerima negara bukan pajak atau PNBP. Ia memberi contoh negara mendapat pendapatan yang besar dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun ia enggan menyebutkan jumlah yang didapatkan negara dari hilirisasi nikel di wilayah itu. Saya sebetulnya mau buka yang di Morowali, negara dapat berapa, tapi ini rahasia Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya, kata Jokowi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves buka suara perihal aksi Uni Eropa yang tak menerima aksi pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa meluncurkan Enforcement Regulation untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan pemerintahan Indonesia.